Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi meskipun ketemu dalam jarak jauh. Hari ini Paut akan memberikan pelajaran kepada kalian mengenai salat kewajibanku. Sebenarnya pada pembahasan yang lalu kita sudah pernah membahas mengenai materi ini. Tapi pada bab 5 hari ini kita akan membahas mengenai apa saja yang disebut dengan sholat, dan kita juga akan mempelajari kapan sholat itu diperintahkan kepada kaum muslimin sehingga menjadi satu kewajiban yang kita laksanakan sampai saat ini. Ayo kita simak yuk. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat itu merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau pengertian secara bahasa, sholat itu diartikan sebagai doa. Tapi kalau diartikan secara istilah, sholat itu adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbir, kemudian diiringi dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu, dan kemudian diakhiri dengan salam. Sholat itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa tidak boleh ditinggalkan? Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ketika kita mendirikan sebuah rumah, maka rumah itu harus ada tiangnya. Tapi ketika tiangnya itu roboh, maka akan roboh bangunan tersebut. Begitu juga dengan salat. Ketika kita meninggalkan salat, maka apapun yang kita lakukan kebaikan, maka tidak ada artinya di mata Allah, karena kita sudah meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Salat adalah sebuah ibadah yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin melalui Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, di sana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyerukan kepada umat Islam untuk melaksanakan salat dan melaksanakan berkurban. Ya, begitulah pembahasan mengenai sholat. Dan kalian juga harus tahu bahwa hukum sholat itu ada dua. Ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu lebih utama dikerjakan secara berjamaah. Dan pengertian dari sholat wajib itu adalah sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan pengertian dari sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan kalian pun tidak berdosa. Dan biasanya sholat sunnah itu lebih baik dikerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, dalam istilahnya kalau sholat sendiri-sendiri itu disebut dengan sholat munfarid. Mungkin sebagian dari kalian bertanya, kenapa sih Pak kok kita harus sholat? Ya, kita wajib sholat karena sholat itu merupakan sebuah perbuatan yang diwajibkan oleh Allah. Selain itu, sholat juga merupakan sarana komunikasi dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan keji dan mungkar. Jadi hari ini kalian sudah paham kapan sholat itu diwajibkan, kenapa sholat itu diwajibkan, apa pengertian dari sholat, dan lain sebagainya. Jadi mulai hari ini pula dan seterusnya, Paut minta tolong jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kalian lebih baik melaksanakan sholat meskipun terlambat daripada kalian meninggalkan sholat dan jauh dari rahmat Allah. Sholat itu kan merupakan wujud dari rasa terima kasih kita kepada Allah, karena kita sudah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Makanya Paut pesan sekali lagi, mulai sekarang dan seterusnya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat ya, karena sholat itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ingat, sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Apapun keadaannya, kalian harus sholat, karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Kalau tiangnya roboh, sholatnya dan amal perbuatan yang lainnya akan tidak baik juga. Maka dari itu pesan Pak Uud, jangan meninggalkan sholat ya.
mulai hari ini dan seterusnya kalian harus sholat. Tidak ada istilah saya terlambat pak sholatnya terus tidak sholat, tidak. Lebih baik kamu terlambat tapi mengerjakan daripada kamu terlambat dan tidak mengerjakan sama sekali. Oke ya, mengerti? Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dengan baik apa yang kita pelajari hari ini, dan kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh, karena dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar buat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan jaminan kepada kita, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang-orang yang mau sholat. Jadi kita laksanakan sholat dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Jangan sholat hanya karena ingin dilihat orang, ingin mendapatkan nilai dan lain sebagainya. Oke? Mudah-mudahan kalian paham dan bisa melaksanakan sholat dengan baik. Nah anak-anak semua, seperti biasa sekarang kita kerjakan tugas. Ingat ya, tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar. Semoga pelajaran hari ini memberikan manfaat buat kalian, dan kalian bisa melaksanakan sholat dan lebih rajin lagi, dan Allah menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa menghantarkan kalian dan orang tua kalian menuju surganya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.